selanjutnya tentang hal rahmat Allah. Selain pertolongan, tentu kita ingin, yakni senantiasa dekat dengan rahmatnya Allah. Dan dimaknai inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bahwa yang namanya atau bahwa sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat. Yaitu kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada orang-orang yang ihsan. Dari mana ihsan? Tumbuhnya ihsan itu dari iman Islam, kemudian diperbuat iman Islam ini. Nah, dimaknailah ihsan. Anda tidak mungkin dapat gelar seorang yang ihsan, yang muhsin, kalau tanpa iman Islam, kalau tanpa bimbingan panduan. Ya, tanpa berkeyakinan ini nggak mungkin ihsan. Jadi mutlak yang namanya ihsan, Anda seorang pribadi yang muhsinin, itu dibentuk dari meyakini tentang hal keimanan dan membukti nyatakan keimanan tersebut dengan perbuatan saling selamat menyelamatkan, yaitu Islam. Nah, penggabungannya dibuktikan dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial. Anda baik dengan versi agama, maka Anda ihsan. Ya, banyak orang yang iman, dia Islam, tokoh agama. Giliran di pemerintahan dia korupsi. Giliran di pemerintahan dia menindas yang lemah. Tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Berarti dia nggak ihsan. Ya, tapi aturannya Kanjeng Rasulullah Muhammad ya adalah 3 pilar tadi, iman, Islam, ihsan. Nah, itu sudah dipastikan akan sampainya rahmat kepunyaan Allah Subhanahu wa taala secara dekat. Kita nggak perlu adanya syarat ketentuan dalam hal meraih rahmatnya Allah, karena kan dekat. Pemaknaannya dalam hal ini para putra semuanya ya, dimaknai perkara rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang baik. Di Al-A'raf 56 dikatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau membuat kerusakan, yakni fil ardi, yaitu di bumi ini, ba'da islahiha, setelahnya Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Ya. Setelah segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan, yaitu baik, dijadikan semuanya soleh. Ya, islah bentuk dari kesolehan. Sehingga memperbaiki segala sesuatu yang rusak menjadi baik kembali, berfungsi kembali. Ini namanya islah. Termasuk anak yang soleh, soleha, itu yang memperbaiki, ya, yang menyempurnakan. Sebutlah jeleknya orang tua diservis oleh anaknya, sehingga nama baik orang tua muncul lagi di masyarakat, atau di orang tuanya, atau di mertuanya, di kakek neneknya. Oleh anak ditolong nih, maka terkategori anak yang soleh, soleha. Termasuk suami yang soleh, istri yang soleh, soleha. Ini bisa mengangkat nama baik keluarga besarnya. Ya, bisa mengangkat nama baik keluarganya sendiri. Dibandingkan dengan kakaknya atau adiknya berkeluarga, dia muncul kebaikannya. Maka soleh, soleha, memperbaiki segala sesuatu. Sehingga orang lain menilai, iya dia mah nggak kayak kakaknya, nggak kayak adiknya. Dia mah orangnya asik. Kan begitu bermasyarakat tuh. Nah, berarti ada kategori soleh, soleha. Janganlah engkau merusak bumi yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa toma'a. Maka berdoalah kepadanya, kepada Allah dengan rasa takut dan senantiasa penuh harapan. Yang kemudian inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bahwa sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah, di sini dimaknai perkara
kesolehan dan juga keihsanan. Setelah berbuat baik, itu kan mutlak dalam hal kategori setelah kita soleh kan dari iman Islam. Dibuktikan tuh kesolehannya tuh jadi kebaikan. Terus maslahat, maka ihsan. Nah, Anda tinggal memperbaiki segala sesuatu yang jelek. Jangan jauh-jauh lah, pada diri aja. Apa kejelekan kita? Sifat kepengecutan misalkan. Ya sifat keras kepala atau banyak omong atau sifat ngeselin, pelit. Perbaiki itu, bahwa itu sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, maka perbaiki. Maka nanti spontanitas rahmat Allah itu dekat kepadamu. Ya. Karena apabila engkau memelihara sifat jelek, maka yang timbul bakalnya juga adalah kejelekan. Engkau pelit, nanti akan dipelitin lagi. Ya, engkau pamrih, maka akan dipamrihin lagi. Engkau kasar, maka akan dikasarin lagi. Ini hukum alam nih. Ya, beda dengan hukum orang yang beriman dong. Yang kasar dibaikin, kan begitu. Yang galak dibaikin, bahkan yang kafir pun dibaikin. Orang Islam tuh. Ya. Lah kita kan hidup kan bukan di lingkungan Islam saja. Ya. Dan kita hidup juga di alam dunia. Yang ternyata alam dunia ini seluruhnya tidak Islam, kan begitu. Ya, walaupun diperintahkan untuk Islam. Maka solusinya adalah tetap kita dalam kesolehan dan kita berbuat ihsan. Perbaiki dulu dari dalam diri. Karena rahmat itu sampainya ke diri. Jadi kalau kita tidak memperbaiki diri, percuma dong, sia-sia kita memohon rahmat, meminta rahmat, mengharapkan rahmat Allah. Yang mana itu semua tidak akan pernah sampai kepada kita. Karena kita tidak pernah menyadari kejelekan, keburukan diri. Jadi gimana dong? Oh, alarm bunyi jam 23.00, saatnya sahur. Ya. Sangat tidak mungkin rahmat sampai kepada kita apabila kita tidak soleh, tidak soleha. Apalagi kita tidak ihsan sama sekali. Momentumnya sekarang yaitu tentang hal kita semuanya mendekatkan diri di bulan Zulhijjah ini atau di bulan Idul Korban ini, ya, yang tentunya sangat berharap dekatnya kita kepada rahmat dan pertolongan Allah, agar rahmat dan pertolongan Allah pun makin dekat kepada kita insya Allah. Yang mana kita juga sangat mengharapkan segala bentuk doa terkabul, diijabah. Ya, mau doa diijabah secara korek, secara dekat, instan. Ya, itu pun ada konsep tersendiri. Ya. Pemaknaan inna robi koribum mujib.